Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'iya ila ridwanih. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ikhwanih. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Ajiz yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Azim Al-Badawi rahimallahu taala. Kita masuk pada pembahasan yang baru, ya, permasalahan yang beliau bawakan di sini adalah qala musannif rahimallahu taala ma yubahu fi'luhu fi sholati, perkara-perkara yang yubahu dibolehkan, fi'luhu mengerjakannya, fi sholati di dalam solat, perkara-perkara yang boleh dilakukan seorang ketika solat. Yang pertama di sini beliau mengatakan al-awwal al-masyu lil hajati. Al-masyu lil hajati, berjalan lil hajah, karena ada keperluan. Berjalan karena ada keperluan. An Aisyah, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fil baiti wal babu alaihi mughlaqun faji'tu fastaftahtu famasya fafataha li thumma raja'a ila musallaha thumma raja'a ila musallahu wa wasafat anna al-baba fil qiblati. Hadis hasan riwayat Imam Tirmizi, Abu Daud, An-Nasai. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat fil bait, di dalam rumah, salat di dalam rumah beliau, ya, salat sunnah. Wal babu alaihi mughlaq, dan pintu itu tertutup, terkunci, ya, terkunci dari dalam. Faji'tu, maka aku datang, kata Aisyah, fastaftahtu, dan aku meminta dibukakan pintu. Aku meminta dibukakan pintu. Famasya fafatahali, kemudian beliau berjalan, Nabi SAW yang dalam keadaan solat, beliau berjalan menuju pintu, fafatahali, dan beliau membuka pintu untukku, membukakan pintu untukku. Thumma raja'a ila musallahu, kemudian beliau kembali ke tempat beliau solat tadi. Wa wasafat, dan Aisyah mensifatkan, ya, anal bab, bahwasanya pintu tersebut fil qiblah, berada di arah kiblat, ya, pintunya berada di arah kiblat. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan untuk membukakan pintu bagi Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidak berpaling dari arah kiblat, karena tidak boleh sedang salat terus kita berpaling dari arah kiblat, batal solat, ya, karena menghadap kiblat adalah syarat solat. Tidak boleh kita berpaling dari kiblat. Nah, ini pintunya berada di arah kiblat. Jadi Nabi SAW ketika mendekat ke pintu, membuka pintu, beliau tidak berpaling ke arah, ya, tidak berpaling dari arah kiblat. Maka ini dibolehkan. Naam. Jadi ini dalil bahwasanya boleh ketika ada keperluan, ada hajat, seorang itu bergerak, ya, bergerak. Nah, sebelum kita lanjut, di sini ada catatan al-harakatu fi shalah, macam-macam gerakan dalam salat. Jadi, ya, ada beberapa hukum gerakan dalam salat. Ada 5 hukum gerakan dalam salat, ya. Yang pertama al-harakatu al-wajibah. Al-harakatu al-wajibatu, gerakan yang wajib dilakukan oleh seorang.
Ini dimaksud dengan gerakan wajib adalah gerakan yang allati yatawaqqafu 'alaiha sihhatus shalah. Gerakan yang akan terrealisasi dengan gerakan tersebut keabsahan salat. Itu gerakan yang wajib. Ya, gerakan yang akan terrealisasi sah keabsahan salat ya karena gerakan tersebut. Maka gerakan ini wajib dilakukan oleh seorang yang sedang sholat. Misalnya gerakan mencari kiblat, gerakan memutar ke arah kiblat. Misalnya antum sholat ya di suatu tempat yang antum tidak tahu arah kiblatnya di mana. Ya. Terus antum berijtihad, kemarin kan sudah kita bahas, boleh seorang ketika itu dia berijtihad, mengira-ngira dengan sekuat tenaga, kemampuan. Kemudian setelah dia putuskan, oh kayaknya kiblat ke arah sini. Kemudian dia sholat. Di tengah sholat, ada orang datang memberitahukan kepada dia bahwa kiblat bukan ke arah yang sedang dia menghadap. Ya, Pak, kiblatnya sebelah sana, Pak. Dia lagi sholat. Ya, dan orang ini memang dia tahu dengan pasti misalnya orang di situ. Maka saat itu wajib antum bergerak ya mengarah ke kiblat yang ditujukan oleh orang tersebut. Itu gerakan wajib. Wajib ya, antum memutar. Dan tentu gerakannya akan banyak kan antum berputar. Ya. Ini seperti ketika kisah pemindahan kiblat. Ketika kisah pemindahan kiblat. Ketika itu kiblat kan ketika para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah beberapa bulan ke Madinah, kiblatnya masih ke arah Baitul Maqdis. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya diperintahkan oleh Allah untuk berkiblat ke Ka'bah. Ketika turun ayat untuk mengarahkan kiblatnya kaum muslimin ke Ka'bah di Mekah, saat itu sebagai ada sahabat yang sedang sholat di Kuba, di Masjid Kuba dan sholat jamaah. Ya. Kemudian ada yang datang lewat mengatakan sungguh kiblat telah dirubah ke arah Makkah. Maka saat itu mereka berputar ya, dan tentu kalau sholat jamaah banyak kan gerakannya, mereka berputar menuju arah kiblat dan tidak diulang sholatnya dari awal. Ini wajib, justru gerakannya ini wajib karena dengan gerakan ini akan terrealisasi keabsahan sholat kita ya, seperti itu. Dulu pernah kejadian di pondok, kalau di masjid kita kan tidak ada mihrab begini, ya tidak ada mihrab rata. Jadi kalau orang baru masuk, dia mungkin nggak tahu arah kiblat mana. Tapi sebenarnya kan ada mimbar, sebenarnya bisa. Mungkin bapak-bapak itu nggak perhatikan, maksudnya kan kotak saja. Dia masuk, dia sholat bukan ke arah kiblat, ya di sisi kiri kiblat. Kalau di sini kiblatnya dia ngadap ke sana. Nah, dia sedang sholat. Ya kita lihat kan, jadi kita mendekat, Pak, kiblatnya ke sana, Pak. Dia langsung berputar, ya berarti dia paham juga. Langsung dia putar ke arah kiblat tanpa mengulang sholatnya. Seperti itu. Ya. Kalau masjid-masjid yang kayak kita kan gampang, ada mihrabnya berarti kiblatnya ke sana. Ada itu. Ini gerakan yang pertama. Yang kedua, ya al-harakatu al-mandubah, gerakan yang disunahkan, ya mandub, dikata mandub yang disunahkan, yaitu allati yatawaqqafu 'alaiha kamalus shalah, yang akan terrealisasi gerakan ini kesempurnaan salat. Maka ini disunahkan kita lakukan, tidak wajib tapi disunahkan. Ya contohnya meluruskan atau menutup shaf, ya meluruskan atau menutup shaf, ya antum salat, teman antum batal, dia keluar, maka kita bergerak, itu kan kita bergeser, itu gerakan itu, ya. Dan ini boleh, bahkan hukumnya sunnah, karena akan tercapai kesempurnaan rapatnya shaf itu adalah kesempurnaan salat. Yang kedua, yang ketiga, ya contoh-contohnya silakan antum terapkan nanti. Ya, ini contoh saja dari catatan kami dahulu. Yang ketiga, al-harakatul mubahah, gerakan yang apa? Mubah, boleh. Hukumnya boleh saja.
al-harakatu al-mubahatu, gerakan yang dibolehkan. Hiya al-harakatu al-yasiratu lil hajah awil kathiratu lid darurah. Gerakan yang mubah itu adalah gerakan yang kecil karena ada keperluan, atau gerakan yang banyak karena ada darurat. Itu. Sekali lagi, gerakan yang boleh itu adalah gerakan yang yasiru lil hajah, gerakannya ringan tapi karena ada kebutuhan, ada hajat, atau gerakannya banyak li darurah, karena ada darurat, ya. Karena ada darurat. Gerakan yang ringan karena ada keperluan, ya. Contohnya apa? Ya, misalnya menggaruk, ya, menggaruk badan, gitu kan, antum gatal, ya, itu mubah saja. Antum nggak mau garuk juga tidak masalah, tapi ada keperluan itu menggaruk badan, ya. Ada riwayat dari Ibnu Abbas, insya Allah nanti kita bacakan, beliau itu yang menggaruk badannya ketika sholat, ya, beliau menggaruk ketika gatal. Itu ada keperluan, karena kalau gatal terus nggak digaruk juga kan terkadang mengganggu konsentrasi, ya. Gatal sekali kalau nggak digaruk itu justru daripada konsentrasi kita terganggu, mending kita boleh garuk. Itu yang kecil dan karena ada hajat, ya. Atau yang besar karena ada darurat, ya. Misalnya sholat dalam keadaan perang, sholat khauf. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, hafizu 'alas salawati was salatul wusta was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbana. Ayat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hafizu 'alas salawatil wusta, jagalah salat al-wusta, ya. Jagalah salat-salat was salatil wusta, dan jagalah salat wusta. Kemarin apa yang kita sudah sebutkan salat wusta? Salat asar, ya. Dan kalau kalian waqumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah dalam keadaan yang khusyuk. Fa in khiftum, kalau kalian takut, ya, farijalan aw rukbana, maka salatlah dalam keadaan berjalan atau dalam keadaan berkendara. Maksudnya ini menjelaskan tentang salat dalam keadaan khauf, dalam keadaan perang, ya. Namanya salat khauf. Kalau dalam keadaan perang berkecamuk, kita mau salat, kita mau ini tebas sama musuh, kan takut kita. Jadi sholat dalam keadaan bagaimanapun. Nanti ada pembahasan sholat dalam keadaan perang berjamaah. Nah, kalau memang tidak mungkin lagi dilaksanakan berjamaah, perang sedang berkecamuk, ya. Kalau berjamaah itu kan nanti pembahasannya ketika sholat perang, kan sekarang ada jeda, kan. Kita jeda dulu sebentar, istirahat, musuh istirahat. Nah, itu kita boleh berjamaah, ya, tapi tetap dengan tata cara yang nanti akan dijelaskan oleh Syekh di kitab ini juga. Cara ada yang berdiri, ada yang sambil mengawasi. Nah, sekarang bagaimana kalau sedang berkecamuk? Sementara ya, kalau dulu kan perang pakai pedang, ya, sementara baku belah dong bilang. Ya, itu bagaimana? Tidak mungkin dilaksanakan sholat berjamaah. Maka farijalan aw rukbana, sholat dalam keadaan berdiri sambil berperang atau sedang berkendara di atas kuda. Silakan bagaimanapun, yang penting sholat. Nah, ini kan tentu gerakannya banyak, ya, sudah bukan gerakan sholat, tapi karena ada darurat. Naam. Itu model yang ketiga. Dan semua gerakan yang kita lakukan tidak akan lepas dari 5 model ini. Makanya nanti ketika antum mau bergerak dalam sholat, antum melihat masuk yang mana ini, yang wajibkah atau yang sunnah atau yang mubah. Yang keempat, ya, al harakatu al makruhah, gerakan yang makruh. Gerakan yang makruh. Apa itu gerakan yang makruh? Ya, al harakatu al yasiratu li ghairi hajatin. Nah, gerakan yang kecil tanpa ada keperluan, itu makruh. Kecil tanpa ada perlu, terus gerak-gerak, ini makruh sebenarnya. Ya, orang main-mainkan jenggot lagi sholat, apa keperluan dia? Tidak ada, kan? Atau yang lainnya, tidak manfaat. Ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, al harakatu al muharramah, gerakan yang haram, ya.
Itu apa? Hiya al-harakatul kabir al-katsiratu li ghairi darurah. Gerakan yang banyak tanpa darurat. Nah, gerakan yang banyak tanpa darurat inilah yang membatalkan salat. Banyak tidak ada daruratnya dilaksanakan, ya. Lagi salat tiba-tiba apa? Ya, jalan ke sana, keluar buang ludah misalnya. Ya, itu bukan darurat, ya. Banyak dan tidak ada darurat, maka ini haram dan membatalkan sholat. Nah, itu 5 gerakan yang insya Allah ketika antum bergerak dalam sholat tidak akan lepas dari 5 ini. Tinggal lihat yang mana, ya, masuk ke yang mana. Nah, kalau yang tadi yang poin pertama, kita kembali ke Al-Wajiz. Nabi SAW membukakan pintu untuk Aisyah, ini gerakan yang mana? Ya. Yang ketiga, yang kecil dan ada hajat, keperluan, ya, membukakan Aisyah, pintu Aisyah. Ya, sebenarnya tidak wajib membiarkan Aisyah di luar dulu sebentar, tidak masalah kan? Tidak ada darurat di situ insyaallah. Tapi ya Nabi gerak buka biar Aisyah bisa masuk. Begitu. Sekarang yang kedua, ya. Hamlus sabi, menggendong anak. Ini juga dibolehkan, ya. Menggendong anak. Ya, kalau anak kita rewel, dilepas itu rewel, boleh kita gendong, ya. Daripada dia rewel atau kita khawatir dilepas dia lari ke belakang terus, ya. Zaman sekarang banyak yang berbahaya, penculik. Naudzubillah. Nah, kita gendong saja, enggak masalah. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilu Umamah binta Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wali Abil As bin Ar-Rabi'ah bin Rabi'. Fa idza qama hamalaha wa idza sajada wada'aha. Ya, muttafaqun alaih. Abu Qatadah mengungkapkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dan dia hamilun, menggendong, membawa Umamah binti Zainab, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti cucu beliau, ya, dari suaminya Zainab yaitu Abul As bin Rabi' bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, ya, radhiyallahu anhuma. Umamah, ya, Nabi sayang kepada cucunya, ya, digendong. Ya, ini kan hajat saja, karena ada hajat, ya, karena ada mubah saja, dibolehkan. Fa idza qama, kalau Nabi berdiri, hamalaha, Nabi menggendongnya. Wa idza sajada, dan apabila Nabi sujud, wada'aha, Nabi meletakkannya, ya. Ini jadi boleh menggendong bayi kalau memang kita khawatir dia kenapa-kenapa, maka boleh kita gendong. Kemudian gerakan yang ketiga, qatlul aswadaini, membunuh 2 hewan hitam, membunuh 2 hewan hitam. Ya. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara biqatlil aswadaini fi sholati al-aqrabu al-aqraba wal hayyata. Al-aqrabi, ya, badal dari aswadaini, ya, al-aqrabi wal hayyati. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengungkapkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh 2 hewan hitam dalam salat. Nah, kalau dalam salat saja kita diperintahkan membunuhnya, apalagi di luar salat. Ya. Jadi dibunuh 2 hewan ini, bukan dipelihara. Ya, enggak boleh. Yang pertama apa? Aqrab, kalajengking. Yang kedua al-hayyah. Hayya dikasih tasydid ya-nya. Apa hayya? Ular, bunuh. Dan tentu ketika membunuh ini apa, ada banyak gerakan kan? Antum mau cari alat untuk membunuh dulu, antum gerak mau mengejar dia. Nah, itu banyak gerakan. Ini mungkin gerakan yang masuk yang mana? Yang 3, yang banyak dan darurat. Ya, antum digigit, ya naudzubillah, digigit ular berbisa atau akrab, kalajengking bisa berbahaya, maka boleh kita bunuh dulu. Termasuk juga di sini hewan-hewan berbisa, kelabang, ya, kaki saribu. Salat di sini dulu sering muncul kaki saribu, ya. Waktu masih tela-tela sering. Nah, boleh dibunuh. Ya, antum bunuh enggak masalah. Antum misalnya di makmum, antum lihat lewat di depan imam, ya, imamnya sudah konsentrasi membaca. Antum yang di belakang imam maju bunuh, enggak apa-apa. Terus itu lanjutkan salat, enggak masalah.
Naam. Kemudian yang keempat, yang dibolehkan dalam solat, al-iltifatu wal isyaratu al-mafhum al-mufahhamatu lil hajati, menoleh atau dan memberi isyarat yang dipahami, yang bisa dipahami. Menoleh, iltifat atau berisyarat dengan tangan, isyarat yang bisa dipahami, lil haja, karena ada keperluan, karena ada keperluan. Dari Jabir, qala, dia mengatakan, ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalaina wara'ahu wa huwa qa'idun faltafata ilaina fara'ana qiyaman fa asyara ilaina faqa'adna. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Masya Allah, para sahabat itu besarnya jasanya kepada kita. Mereka meriwayatkan semua detil solatnya Rasulullah kepada kita. Jasa mereka besar sekali. Dan umat yang datang yang solat setelah mereka itu, mereka dapat pahala. Kan begitu, bersambung kan pahalanya. Yang pertama tentu Rasulullah, kemudian para sahabat yang mereka riwayatkan semua detil-detil bagaimana Nabi solat. Mereka ajarkan kepada tabi'in. Mereka itu tidak menyembunyikan ilmu, mereka sebarkan ilmu. Makanya para ulama mengatakan kalau ada cara solat Nabi yang tidak ada riwayatnya dari para sahabat, itu pasti bid'ah. Masa sahabat yang mereka solat bertahun-tahun di belakang Nabi, kok mereka tidak ada satu riwayat yang mereka riwayat tentang suatu perbuatan Nabi dalam solat? Itu bid'ah. Seperti zikir berjamaah, berdoa berjamaah. Tidak ada riwayat sahabat yang dhaif, yang sahih, yang dhaif apalagi yang sahih. Seperti itu. Nah, ini kata Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sakit, ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah sakit dan salat, fasolaina, dan kami salat di belakang beliau, wa huwa qa'idun, dan Nabi salat dalam keadaan duduk, Nabi menjadi imam, sakit, dan beliau memimpin salat dalam keadaan duduk. Faltafata ilaina, kemudian Nabi melirik kepada kami, yaitu Nabi jadi imam, beliau melirik ke belakang. Beliau tahu ini sahabat kok pada berdiri semua. Faltafata ilaina, beliau melirik menoleh kepada kami. Faro'ana qiyaman, dan beliau melihat kami dalam keadaan berdiri, salat di belakang beliau dalam keadaan berdiri. Fa asyara ilaina, kemudian beliau memberi isyarat kepada kami. Faqa'adna, maka kami pun duduk. Mungkin isyaratnya begini. Wallahu alam, nak disebutkan di sini. Intinya isyarat yang dipahami oleh para sahabat, Nabi suruh mereka duduk. Maka kami pun duduk. Benar-benar mengikuti imam. Mengikuti imam. Kemudian yang kelima, jadi menoleh boleh. Termasuk juga menoleh di sini, jadi boleh kita menoleh karena ada keperluan. Baik dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan sujud, dalam keadaan sujud. Kalau kita sujud terus misalnya ada keperluan untuk menoleh, misalnya melihat kepada imam karena imamnya lama bangkit, boleh kita angkat kepala kita dan menoleh apa yang terjadi, Ini tidak masuk pada hadis ancaman yang kemarin, orang yang mengangkat kepala sebelum imam, Kata Nabi apa? Amma yakhshalladzi yarfa'a ra'sahu qabla al-iman, ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sal himar. Tidak akan takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah akan rubah mukanya itu seperti kepalanya seperti kepalanya himar, keledai. Nah, tapi kalau ada keperluan, misalnya imamnya kok sujudnya lama, kaget selesai imam, kaget meninggal dalam keadaan sujud. Kan ada banyak begitu. Jadi lihat, boleh diangkat. Oh, ternyata imamnya lagi khusyuk. Ada sahabat yang mereka sholat di belakang Nabi, kemudian ketika sujud Nabi lama sekali angkat, lama sekali.
Maka sahabat mereka khawatir jangan-jangan ada apa-apa dengan Nabi. Ternyata ketika mereka lihat ada seorang sahabat yang mengangkat kepalanya menoleh ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata di punggung Nabi ada siapa? Hasan dan Husain sedang naik di punggung beliau, Masya Allah. Ya, naik di punggung beliau, dan beliau tidak mau berdiri kalau nanti mereka jatuh. Jadi beliau sujud terus. Akhirnya sahabat ternyata ada cucu Nabi di punggungnya Nabi, maka terus beliau sujud lagi, ya seperti itu. Maka boleh ya menoleh karena ada keperluan, atau memberi isyarat ya karena ada keperluan. Kemudian yang kelima yang dibolehkan dalam solat, al-busaqu fi thawb. Nah, ini sudah kita bahas kemarin. Al-busaqu fi thawbihi au ikhraju min dilihi min jaybihi. Lima marra fi hadis Jabir fi nahyi anil busaqi jihatal qiblah. Naam, meludah di baju itu. Kan itu ada gerakan kan pasti ya. Meludah di baju atau mengeluarkan mindil. Apa mindil? Mindilun, hadza mindilun. Apa? Sapu tangan. Durusul lebih satu. Hadza mindilun. Atau mengeluarkan sapu tangan, ini kan gerakannya banyak ya. Terus dia meludah di sapu tangannya. Itu boleh. Berdasarkan hadis yang telah berlalu, marra fil hadis, berlalu dari hadisnya Jabir tentang larangan meludah ke arah kiblat. Nah, boleh. Kemudian yang keenam, al-isyaratu bi radis salami ala man salam alaih. Memberikan isyarat untuk menjawab salam atas orang yang bersalam kepadanya. Jadi kalau kita sholat terus ada orang yang datang dan dia mengucapkan assalamualaikum, boleh kita balas dengan isyarat, tapi dengan isyarat. Dari Abdullah bin Umar, beliau mengatakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Quba yusalli fihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju Quba dan salat di Masjid Quba ya. Faja'athu al-ansar, dan datang kepada beliau seorang sahabat Ansor, fasallamu, datang kepada beliau orang-orang Ansor. Fasallamu, dan mereka mengucapkan salam alaihi kepada Nabi, wa huwa yusalli, sementara Nabi sedang salat. Qala faqultu lil Bilal, faqultu li Bilalin, maka aku katakan kepada Bilal, ya, Ibnu Umar bertanya pada Bilal. Berarti Ibnu Umar tidak menyaksikan kejadian ini, yang menyaksikannya adalah Bilal, dan Bilal meriwayatkannya kepada Ibnu Umar. Jadi biasa sahabat saling meriwayatkan hadis, itu biasa ya. Maka Ibnu Umar bertanya kepada Bilal, kaifa ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarudu alaihim hina kanu yusallimuna alaihi wa huwa yusalli. Ya Bilal, bagaimana kamu lihat Rasulullah menjawab salam mereka ketika mereka mengucapkan salam kepada Rasulullah sementara Rasulullah sedang salat? Bagaimana kamu lihat beliau menjawabnya? Qala, maka Bilal mengatakan yaqulu hakada. Nabi mengucapkan seperti ini. Maksudnya berisyarat seperti ini ya. Karena isyarat itu seperti ucapan. Isyarat seperti ucapan hukumnya ya. Seperti ini kata Bilal, wa basata kafahu. Bilal membuka telapak tangannya ya. Wa basata Ja'far bin Aun kafahu, dan Ja'far bin Aun yang meriwayatkan hadis ini ya. Jadi jangan bingung kenapa tiba-tiba muncul Ja'far bin Aun. Itu tabi'in yang meriwayatkan dari Bilal ya, atau dari Ibnu Umar. Ja'far bin Aun juga membuka telapak tangannya. Wa ja'ala batnahu asfal, kemudian menjadikan perut tangannya itu di bawah. Wa ja'ala dhahrahu ila fawq, dan menjadikan punggungnya di atas. Jadi begini ya. Begini mungkin ya. Jadi kalau ada orang datang assalamualaikum, kita sedang salat, kita jawab begini gitu. Jadi jangan dijawab dengan ucapan. Kemudian yang ketujuh, tasbihu rijal wa tasfiqu an-nisa'i lil amri yahdutsu fi shalat. Ucapan tasbih bagi para laki-laki dan bertepuk tangan bagi perempuan jika muncul sesuatu dalam salat, terjadi sesuatu dalam salat. Jadi jika terjadi sesuatu dalam salat, semisal imam lupa gerakan atau salah gerakannya, maka disunahkan para laki-laki untuk bertasbih dan para perempuan ya tasfiq, melakukan bertepuk tangan. Tapi tepuk tangan tasfiq di sini adalah bertepuk telapak tangan dengan punggung tangan.
Bukan telapak tangan dengan telapak tangan begini ya. Bukan, tapi begini. Itu. Dari Sahal bin Sa'ad anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ya ayuhan nas, ma lakum hina nabakum syai'un fis salati akhadtum fit tasfiq, innama at-tasfiqul nisa, man nabahu syai'un fi salatihi falyaqul subhanallah fa innahu la yasma'uhu ahadun hina yaqulu subhanallah illa altafata. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, kenapa kalian ini ya ketika tertimpa sesuatu dalam salat kalian mulai bertepuk tangan? Ya. Bertepuk tangan itu hanya untuk wanita kata Nabi, ya, tepuk tangan, telapak tangan dengan punggung tangan ya, bukan begini. Ya. Itu untuk tepuk tangan hanya untuk wanita, ya. Barang siapa yang mendapati sesuatu dalam salat, maka ucapkanlah subhanallah, ya, jadi bertasbih. Karena sesungguhnya tidaklah seorang itu mendengar ucapan subhanallah ketika diucapkan, ya, kecuali dia akan menoleh, ya, melihat. Maksudnya di sini imam, ya. Seorang imam dia ketika ada yang mengucapkan subhanallah dia akan ya menoleh atau dia akan berusaha mengingat ini apa yang salah begitu. Dan mengucapkan subhanallah ini bagi orang yang di belakang imam, ya, tidak perlu satu masjid. Itu satu masjid. Kecuali memang di belakang imam itu saf depan juga tidak ada yang sadar kalau imam salah, ya. Adapun wanita ya menempukkan telapak tangan kanan ke punggung tangan kiri seperti itu. Tapi ini jika ya belum ada yang mengucapkan subhanallah. Kalau para bapak-bapak sudah mengucapkan subhanallah, maka tidak perlu lagi wanita melakukan hal tersebut. Kemudian yang ke-8 yang dibolehkan dalam salat, ya, jadi tasbih, ucapan subhanallah, ya. Mungkin masuk juga ke ucapan ini adalah ucapan apa? Alhamdulillah, ya, ketika bersin, ya. Boleh ketika seorang bersin dalam salat dia mengucapkan apa? Alhamdulillah. Tapi orang yang mendengar tidak boleh membalas, ya. Tidak boleh melakukan tashmid, ya, membalas. Mengucapkan yarhamukallah tidak boleh. Dilarang. Ya, yang adapun yang bersin boleh. Ketika bersin dia ucapkan alhamdulillah. Kemudian yang ke-8 al-fathu 'alal imam. Al-fathu membenarkan imam. Ya, al-fathu membenarkan imam yang salah bacaannya. Ya, kalau salah gerakan ucapannya subhanallah, kalau salah bacaan ya maka kita ucapkan ini yang benar, ya, bacaan yang benar. Naam. Dalilnya adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla salatan fa qara'a fiha falubisa alaihi falaman sarafa qala li Ubay bin Ka'ab as-salaita ma'ana qala na'am qala fama mana'aka, ya. Ibnu Umar mengkhabarkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat suatu salat, ya. Faqara'a fiha, maka beliau membaca ayat di dalam salat tersebut, falubisa alaihi, dan falubisa dikacaukan bacaannya, ya. Bacaan beliau salah. Ya, Nabi saja pernah salah dalam membaca ayat dalam solat. Falaman sorofa, maka ketika selesai, jadi ketika Nabi salah bacaan, sahabat tidak ada yang membenarkan. Mereka dia bagaimana Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah terus, atau jangan-jangan mungkin ayat yang baru atau ayat yang lama sudah dimansuhkan begitu. Jadi mereka enggak benarkan. Setelah selesai, Nabi bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, ya, seorang sahabat yang ahli qiraat, yang Nabi menyuruh kita mengambil bacaan Al-Quran dari 4 sahabat, salah satunya Ubay bin Ka'ab. As-salaita ma'ana, kamu salat bersama kami? Tadi kamu ikut jamaah enggak? Tanya Nabi. Qala na'am, ya. Qala faman ma'ana, terus apa yang menghalangimu untuk membenarkan bacaanku? Karena Ubay yang hafidh, ya, makanya Nabi tanya kepada Ubay bin Ka'ab, karena beliau sahabat yang hafal Al-Quran. Terus kok kamu enggak benarkan begitu? Nah, maka membenarkan imam ini dibolehkan. Dan sekali lagi seperti tadi, membenarkan imam itu cukup yang di belakang imam, ya. Makanya kan yang di belakang imam itu yang
ya, yang orang yang ya wakil imam lah kalau di masjid, ya hafalannya seperti imam, minimal tak jauh-jauh beda agar dia bisa benarkan. Kemudian yang ke-9, al-ghamzu rijlin naim. Sebelumnya berbicara untuk membenarkan imam itu dibolehkan karena ada darurat di situ. Ya, para ulama menjelaskan termasuk ucapan yang selain subhanallah kalau imamnya memang enggak sadar-sadar. Imamnya enggak sadar apa kesalahannya. Ya, contoh, dulu pernah ada yang cerita ya, imamnya tidak baca Al-Fatihah, langsung baca ayat. Sementara baca Al-Fatihah rukun salat. Kalau makmum, hukumnya kan kalau makmum tahu imam salah, meninggalkan rukun solat, batal solatnya kalau dia tetap maksain ikut. Ya, dia harus ingatkan. Nah, sekarang dia sudah subhanallah, imamnya tetap baca ayat surat. Dia nak sadar kalau dia belum baca Al-Fatihah. Nah, bagaimana? Boleh kita ingatkan dengan ucapan. Ya, bagaimana? Ya terserah. Al-Fatihah. Ya, karena rukun itu tidak boleh. Ya, asyurut wal arkan ya la yasqutu binisyan, kata para ulama. Syarat dan rukun itu tidak gugur karena lupa. Imam lupa baca Al-Fatihah, sementara antum makmum tahu dia salah. Saat itu para ulama mengatakan kalau kita tetap paksa ikut imam, salat kita juga tidak sah. Maka antum ingatkan, Al-Fatihah ya imam, lam taqra Al-Fatihah, kamu belum baca Al-Fatihah. Begitu, itu boleh, ada darurat di situ. Naam. Itu masuk kepada al-fathu alal imam. Ya. Yang ke-9, menyentuh kakinya orang yang tidur. Itu kisah Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, kuntu amuddu rijli fi qiblati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli, fa idza sajada ghamazani fa rafa'tuha, fa idza qama madattuha. Kata Aisyah, aku memanjangkan kakiku, ya, membentangkan kakiku di arah kiblatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tidur, wa huwa yusalli, dan Nabi sedang salat. Ya, ini enggak, kalau kecil tempatnya, ya, rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah itu kecil, ya. Tempat tidurnya juga tempat salat, ya. Jadi Aisyah tiduran di situ. Ya, kalau rumah kita besar, ya ibu-ibu jangan, bapak-bapak sedang sholat sengaja tidur di muka, kalau kasih panjang tuh kaki, tidak perlu. Ya, ini kejadian yang terjadi karena memang rumahnya mereka kecil, ya. Subhanallah. Kalau Nabi akan sujud, beliau menyentuh kakiku maka aku angkat, ya. Beliau mau sujud. Dan apabila beliau qoma, berdiri, ya madattuh, aku kembali bentangkan kakiku. Nah, ini tidak masalah. Dan ini juga dalil bahwasanya menyentuh wanita tidak membatalkan wudu, karena Nabi menyentuh Aisyah, menyentuh kakinya. Nah, yang ke-10, muqatalatu min man arada al-murura baina yadi musalli, ini sudah lewat kemarin, ya. Memerangi, mencegah orang yang akan lewat di hadapan orang yang sholat, ya, itu kan gerakan, ya, kita cegah. Kalau dia memang masih nekat, kita dorong, atau kita perangi. Dari Abu Sa'id, dia mengatakan, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, mendengar mengatakan, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas, jika salah seorang di antara kalian salat dan dia telah mengambil sutra yang menutupi, membatasi antara dia dengan manusia, sudah pakai sutra, fa arada ahadun ayyahtaza baina yadayhi, dan ada seseorang yang ingin yajtazu, melewati antara kedua di hadapannya, falyadfa' fi nahrihi, maka tahanlah orang tersebut, fi nahrihi, di lehernya, ya, leher atau di dada bagian atas. Makanya an-nahar itu kalau dikaitkan dengan anggota tubuh, ya leher. Kalau dikaitkan dengan istilah penyembelihan, ya menyembelih onta, an-nahar, ditusuk di lehernya. Tahanlah di lehernya. Fa in aba, kalau orang tersebut enggan, artinya dia tetap nekat mau lewat, falyuqatilhu, maka perangilah dia, ya. Fa innama huwa syaitan, karena sesungguhnya dia syaitan. Kemudian yang ke-11, yang terakhir, perkara yang dibolehkan dalam salat, al-buka. Apa al-buka? Menangis, ya, menangis.
menangis. Hadisnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, maka nafina farisun yauma badrin ghairal miqdad. Tidak ada di antara kami faris, penunggang kuda, ya, orang yang menunggang kuda pada hari perang Badar selain Al-Miqdad, ya. Wallahu alam, ini mungkin Al-Miqdad bin Al-Aswad, ya. Wallahu alam. Atau Miqdad bin Amr, ada juga sahabat namanya Miqdad bin Amr. Tidak ada, ya. Walaqad ra'aituna, dan sungguh aku melihat kami, wa ma fina illa naim, dan tidak ada di antara kami illa naim, kecuali tidur. Pada hari perang Badar itu, ya, besoknya mau perang Badar tidur. Illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak tidur, ya, beliau tidak tidur. Tahta syajarah, beliau berada di bawah pohon, yusalli, beliau salat, wa yabka hatta asbaha, dan beliau menangis, yabki afwan, baka yabki, ya. Dan wa yabki, dan beliau menangis hatta asbaha, sampai pagi, ya. Sampai subuh. Beliau salat malam dan sambil menangis itu sampai subuh. Masya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, orang yang paling lembut hatinya, menangis, ya. Maka boleh kita, ya, seorang itu menangis ketika solat, ya, tidak membatalkan solat dia, ya, tidak dibolehkan. Naam, ini perkara-perkara yang dibolehkan. Kemudian masih ada setengah jam, masih boleh, ya. Kita lanjut, ma yubtilus shalah, apa-apa yang membatalkan solat. Nah, ini sekarang perkara-perkara yang membatalkan solat. Yang pertama, tayaqqunul hadath, yakin berhadath, ya. Yakin, lihat, tayaqqun itu yakin, bukan cuma persangkaan, bukan cuma syak, ya, persangkaan, bukan cuma dhon, ya, walaupun dhon itu dhon yang kuat, tidak, ya. Harus yakin, yakin ke berhadas. Dari Ubad bin Tamim, dari pamannya, an amihi annahu syaka, bahwasanya dia menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula, tentang seorang laki-laki, alladzi yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi sholati, seorang laki-laki yang dikhayalkan, dibayang-bayangkan kepadanya bahwasanya dia mendapati sesuatu dalam salat. Ya, maksudnya dia membayangkan dia kayak batal, kayak ada hadas, ya, kayak dia berhadas, kayak kentut atau yang lain. Faqala, maka Nabi bersabda, la yanfatil aw la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Kata Nabi, janganlah dia yansarif, janganlah dia berpaling dari solatnya, artinya janganlah dia batalkan solatnya sampai dia mendengar suara kentut atau dia mendapati rih, angin atau bau. Artinya sudah yakin kentut. Tapi kalau cuma yukhayal, dibayang-bayangkan atau kurang yakin, maka tidak boleh dibatalkan. Makanya para ulama membuat kaidah dari hadis ini, al-yaqinu la yazulu bisyak, keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan, syak, ya, sangkaan. Antum yakin sudah berwudu tadi? Yakin. Muncul keraguan, sudah batal enggak wudu saya? Sudah batal enggak? Sudah kentut enggak tadi? Nah, keraguan itu tidak dianggap. Yang dianggap adalah keyakinan antum yang sudah berwudu tadi, ya. Tidak usah diikuti, dianggap itu syak tadi. Al-yaqin la yazul bisyak. Ya, jadi kalau sudah yakin ya baru, ya. Baik itu kita dengar bunyi atau dapat cium baunya, atau tidak dengar bunyi dan tidak dapat cium, tapi kita memang yakin keluar, ya. Kita yakin sekali keluar dari, ya, perut kita angin. Maka yang seperti ini kita batalkan. Tapi kalau tidak, cuma syak wasangka kata bahasa Indonesianya, maka jangan kita perturutkan, tidak usah digubris, itu waswas syaitan. Dan ada orang yang tertimpa penyakit waswas ini, naudzubillah, ya. Pokoknya dia wudu, habis itu mau sholat takbir dia ragu lagi, wudu lagi. Ada orang yang sampai, ya, stadium 4 seperti itu ada. Ya, diceritakan ustadz saya dulu, beliau punya tulisan tentang mengobati penyakit syak itu.
zikir-zikir dan doa-doa untuk mengobati waswas syaitan. Beliau ceritakan ada orang yang sampai curhat begitulah ke beliau. Itu punya wudu baru mau sholat, baru masuk di masjid. Kayaknya saya tadi kayak kentut begitu. Ulang lagi wudu. Akhirnya nak jadi sholatnya. Itu sampai sudah parah begitu. Nah, bahkan ada kisah orang yang sudah menyebur ke dalam nyebur ke dalam laut, masih syak, masih belum yakin kalau dia sudah mandi junub, sudah badannya semua sudah kena air, ya kan? Itu dikisahkan ada seorang bertanya pada ulama, apa hukumnya? Saya sudah nyebur ke dalam laut, ya, sudah tenggelam, tapi apakah mandi wajib saya masih sah? Apa jawab beliau? Ulama tersebut, kamu sudah tidak wajib sholat. Loh, kenapa? Karena orang yang sudah nyebur ke dalam laut dan dia masih belum yakin kalau air kena di badannya, maka dia adalah orang gila. Dan orang gila tidak wajib sholat. Bagaimana itu? Itu memang penyakit. Ada orang, alhamdulillah kita tidak ada yang mengalami seperti itu keluarga, tapi ada seperti itu. Itu sudah parah. Ya, kalau dia ikuti, dia belajar hadis ini, ya, la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, selesai. Sudah, enggak usah pedulikan, salat terus. Ya, yang kedua, tarku ruknin minal arkani aw syartin minasyuruti amdan biduni udhrin. Meninggalkan salah satu rukun di antara rukun-rukun solat, atau meninggalkan syarat di antara syarat-syarat solat dengan sengaja tanpa ada uzur. Ini pun membatalkan solat, ya, tanpa uzur. Kalau ada uzur, ya tentu itu beda ceritanya, ya. Ini tidak ada uzur. Ya. Tapi perkataan Syekh di sini masih harus dikasih catatan, karena beliau mengatakan amdan, dengan sengaja. Artinya berarti kita pahami dari perkataan beliau, barang siapa yang meninggalkan rukun dan syarat dengan sengaja, itu yang membatalkan. Berarti kalau dia tinggalkan tidak sengaja, tidak batal. Nah, ini harus ada catatan. Karena para ulama memberikan ada kaidah yang diucapkan oleh para ulama, al-arkan wasyurut la tasqutu binisyan. Syarat dan rukun solat itu tidak gugur karena lupa. Nah, orang yang meninggal karena lupa, kalau berdasarkan kata Syekh di sini berarti tidak gugur, kan? Kan yang gugur kalau dia sengaja. Sengaja itu kan terpenuhi dua. Sengaja itu terpenuhi dua. Ingat dan tahu ilmunya, kan begitu? Itu sengaja namanya. Dia ingat dan dia tahu ilmunya. Terus dia tinggalkan, itu namanya meninggalkan dengan sengaja. Nah, kalau tidak sengaja, artinya dia tidak tahu ilmunya atau dia lupa, itu namanya tidak sengaja. Nah, sekarang apakah orang meninggalkan rukun karena lupa, sholatnya batal atau tidak? Ya, jadi makanya ini perlu dikasih catatan, karena rukun itu tidak batal karena lupa. Artinya rukun itu tidak bisa ditinggalkan karena lupa. Ya, dia harus tetap diganti. Nah, kalau kata Syekh di sini, meninggalkan rukun dan syarat dengan sengaja tanpa uzur itu baru membatalkan sholat. Berdasarkan ucapan Nabi SAW bagi orang yang buruk dalam sholatnya, irji fasolli fa innaka lam tusolli, kembalilah dan sholatlah karena kamu belum sholat. Kisah ini adalah orang yang ma'ruf indana insyaallah, orang yang sholat cepat-cepat. Dia meninggalkan salah satu rukun sholat, yaitu tumakninah. Itu kan rukun sholat kan? Berdiri tumakninah, ruku tumakninah, i'tidal tumakninah, sujud tumakninah, duduk di antara dua sujud tumakninah. Nah, orang ini tidak ada tumakninahnya. Maka Nabi katakan irji fasholli fa innaka lam tusolli, kembali dan sholatlah kamu belum sholat. Berarti sholatnya tidak terpenuhi syarat rukunnya, maka batal. Ya. Nah, dan juga perintah Nabi kepada orang yang ra'a fil dhuhri qadamihi, di punggung kakinya ada lum'ata, ada seperti koin lingkaran yang tidak kena wudu, tidak kena air wudu. Nabi perintahkan ayyu'ida al-wudu'a was-shalah. Nabi perintahkan orang ini untuk mengulang wudu dan mengulang salat. Ya, tentu orang ini ketika melakukan kan enggak sengaja, ya, dia enggak sengaja meninggalkan anggota wudu tidak terbasuh, ya. Jadi wallahu alam, rukun dan syarat ini ditinggalkan baik amdan, sengaja atau tidak sengaja, maka salatnya batal, ya. Harus diulang. Taib.
Ingat tanpa uzur ya. Kalau ada uzur maka lain ceritanya. Misalnya berdiri qiyam pada salat wajib ya. Ini kan rukun. Kalau tidak mampu ada uzur boleh duduk, boleh berbaring. Yang ketiga al-aklu wasyarabu amdan. Makan dan minum dengan sengaja. Nah, ini juga tidak boleh. Berkata Ibnu Munzir, di sini beliau hanya membawakan ijma', tidak ada dalilnya. Ajma'a ahlul ilmi ala anna man akala aw syariba fi salatil fardhi amidan anna alaihi al-i'adatah. Ya. Ibnu Munzir mengatakan telah berijma' ahlul ilmi, para ulama, atas bahwasanya barang siapa yang makan dan minum dalam salat fardu ya dengan sengaja, maka wajib atasnya i'adah, mengulang salat. Wajib, berarti batal salatnya. Wa kadza fi sholati tatawwu indal jumhur, dan demikian juga dalam salat tatawwu menurut jumhur ulama. Ya, berarti makan dan minum itu membatalkan salat, itu sepakat para ulama pada salat wajib. Adapun pada salat tatawwu itu khilaf, tapi yang jumhur mengatakan batal juga. Jumhur ulama mengatakan juga batal. Li'anna ma abtalal fardha yubtilul tatawwu'a. Karena apa-apa perkara yang membatalkan salat fardu juga membatalkan salat tatawwu, salat sunnah. Ya, makan dan minum. Kemudian yang keempat al-kalamu amdan li ghairi maslahatis salat, berbicara dengan sengaja tanpa ada maslahat dalam salat. Ingat ya, tanpa ada maslahat. Kalau ada maslahat tadi mengingatkan imam itu tidak masalah. Seperti tadi mengingatkan imam belum baca Al-Fatihah, kita bicara tapi tidak masalah karena ada hajat, ada keperluan, ada maslahat. Bahkan keabsahan solat tergantung dari situ. Kalau imamnya tidak baca Al-Fatihah tidak sah solat satu jamaah itu. Dari Zaid bin Arqam beliau mengatakan, "Kunna natakallamu fi shalah, yukallimu rajulu minna sahibahu wa huwa ila janbihi fi shalah." Dahulu kami, kata Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, kami berbicara dalam solat. Ya, seorang itu bicara dengan temannya yang ada di sampingnya ketika sholat. Jadi lagi sholat ngobrol dengan temannya. Dulu sebelum turun pelarangan. Hatta nazalat, sampai turun ayat wa qumu lillahi qanitin, berdirilah untuk Allah qanitin, dalam keadaan khusyuk. Al-Baqarah ayat 238. Fa'amarna ya bisukuti wa nuhina ya fa'umirna bisukuti wa nuhina anil kalam. Fa'umirna, maka kami diperintahkan oleh Rasulullah tentu untuk diam, wa nuhina anil kalam, dan melarang kami dari berbicara ya dalam salat. Nah, berbicara dalam solat itu ya para ulama memberikan batasan. Di khilaf juga sebagian ulama. Para ulama mengatakan ya kalam di sini kalam yang bisa dipahami sebagai kalam, ya, atau ada yang mengatakan minimal 2 huruf, ya. Ya intinya secara uruf saja. Ketika kembalikan kepada uruf, ya. Ketika perbuatan itu dikatakan berbicara ya berbicara, ya. Dikatakan berbicara ya berbicara. Yang kelima yang tidak boleh membatalkan salat juga ad-dhahik. Apa dhahik? Tertawa. Ini adabnya tidak ada. Ya, masa salat tertawa. Ini juga dinukil oleh Imam Ibnu Munzir al-ijma', ya, kesepakatan ulama ala butlani sholati bidhahik. Sepakat para ulama bahwasanya batal solat itu kalau tertawa, ya. Ini dinukil oleh Imam Ibnu Munzir dalam kitab beliau Al-Ijma'. Nah, kalau tersenyum, senyum tidak membatalkan solat. Tabassum kata Allah tidak membatalkan solat, ya. Tapi kenapa antum tersenyum kalau sholat? Ya kecuali dengar ini Ustaz tuh, ayat-ayat rahmat tentang surga. Tersenyum saya sudah di surga, Pak. Surat An-Nisa coba pancing. Ya antum enggak ada ini di belakang. Taib. Jadi senyum tidak membatalkan solat, tetapi ya sebaiknya jangan. Antum mikir apa sih kok solat sambil tersenyum? Kalau tertawa batal.
Al-enam mururul mar'al al-baligh. Mururul mar'atil balighati awil himari awil kalbil aswadi baina yadil musalla duna maudhi sujudihi. Lewatnya wanita yang sudah balik, kemudian seekor keledai dan anjing berwarna hitam, ini sudah kita bahas dalilnya kemarin ya, di hadapan orang yang sholat di duna maudhi sujud, di bawah tempat sujudnya ya. Kalau di sana jauh tidak masalah, tapi yang itu dilewat di bagian tempat sujudnya dia ke bawah ya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum yusalli," jika salah seorang di antara kalian salat, fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi misla akhirati rahli, maka telah menjadi pembatas baginya jika di hadapan dia ada seperti bagian belakang tunggangan. Sudah kita jelaskan kemarin. Fa idza lam yakun baina yadayhi mislu akhirati rahli, kalau tidak ada di hadapan dia sutra semisal bagian belakang tunggangan, fa innahu yaqta'u sholatahu, maka memutuskan salatnya. Satu, al-himar, keledai yang lewat, wal mar'ah, dan wanita yang telah balik, wal kalbul aswad, dan anjing hitam. Nah, ini membatalkan salat. Kalau dia nak pakai sutra. Maaf. Ya, ini perkara ada 6 di sini beliau sebutkan perkara-perkara yang membatalkan salat. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai mulai dari syarat, ya, rukun, wajib, sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, perkara-perkara yang boleh dalam salat, dan terakhir perkara-perkara yang membatalkan salat. Alhamdulillah atas kemudahan dari Allah kita telah selesai membacakan dari kitab ini. Insyaallah pada berikutnya kita akan masuk mulai pada salatut tatawwu, penjelasan tentang salat-salat sunnah. Demikian, wallahu taala alam bisawab. Hal indakum soal? Tidak membatalkan. Laki-laki tidak. Kalau laki-laki ditahan, ya, tahan. Tidak membatalkan laki-laki. Mar'ah pun yang dewasa, wanita yang dewasa. Hukumnya itu khilaf para ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ya. Inda Syafi'iyah sunnah muakkadah. Apa? Mengingatkan imam, ya boleh mengingatkan imam. Ada imam baca wasolnya itu di Al-Fatihah ini. Seperti Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, dia baca begitu, seakan-akan mimnya dia tasbih. Ar-Rahmanir-Rahim, wasolnya. Oh, dia wasol. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim, oh, ya. Insyaallah nak berubah makna insyaallah. Harusnya kan Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin kan begitu. Terus dia baca Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, salah bacaannya, tapi insyaallah tidak merubah makna. Iya. Nanti setelah itu kalau bisa kita nasihatin, kita sampaikan. Ya. Iya. Gerakan mencari sutra boleh. Itu gerakan yang boleh. Iya. Iya. Naam. Cari sutra. Ya. Kembali ke hukum sutra. Kalau hukum sutra, antum mengikuti ulama yang mengatakan menjadikan memakai sutra itu wajib, maka gerakannya wajib kan? Al-harakatu al-wajibah, yang wajib. Karena mencari sutra wajib. Kalau yang mengatakan antum mengikuti ulama yang mengatakan menggunakan sutra itu sunnah, maka antum pun disunahkan, ya, mencari sutra mendekat kepada sutra. Boleh bergerak. Gerakan sapi
Iya, menutup shaf masuk boleh. Bergerak ke samping untuk menutup shaf. Mencari sutra boleh, ke samping, ke depan. Tapi jangan ke belakang. Tapi usahakan ingat ya, ketika kita bergerak mencari sutra, jangan berpaling dari kiblat. Atau ketika kita menggantikan imam yang batal, ya kan? Kalau kita pas di belakang imam kan kita gerak maju kan, enak dong. Tapi kalau kita agak diserong, misalnya imamnya batal, imam suka keluar, yang di belakang imam nggak maju-maju, kita disei begini. Bagaimana kalau kita maju berarti kita menghadap serong begini tuh jalan? Jangan, itu nanti berpaling dari kiblat. Ya bagaimana caranya agar tidak berpaling dari kiblat gitu. Kalau misalnya imam batal dalam keadaan Al-Fatihah belum selesai. Dia tarik ke belakang, ini langsung lupa. Lanjutkan Al-Fatihahnya. Lanjutkan Al-Fatihahnya. Ya. Lanjutkan Al-Fatihahnya dari dia terakhir baca. Karena Al-Fatihahnya yang sebelumnya itu sah sebelum dia batal. Jangan langsung ruku. Naam. Sudah? Naam. Sudah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.